semuanya, perkenalkan nama saya Yantina Hitis. Saya mahasiswi dari kampus Tikes Fatih Husada, program studi S1 Keperawatan semester 1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit, yaitu tukak lambung. Penyakit ini yang sering dialami oleh banyak orang dan dapat mempengaruhi kualitas hidup. Saya akan coba menjelaskan tentang apa itu tukak lambung, penyebab dari tukak lambung, cara pengobatannya, serta cara untuk mencegah penyakit tukak lambung ini. Untuk itu teman-teman, simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, apa itu tukak lambung? Tukak artinya luka, sehingga tukak lambung adalah peradangan pada lambung yang terjadi karena adanya luka terbuka atau ulkus pada lapisan dinding lambung. Di dalam lambung kita itu ada yang namanya mukosa atau dinding pelindung yang dilapisi dengan lendir tebal untuk melindungi jaringan dinding. Jadi lambung itu berfungsi untuk menerima makanan atau minuman, setelah itu menggiling, mencampur, dan meneruskannya ke usus halus. Jadi lambung itu dia terus bekerja. Dan jikalau tidak ada makanan, maka terjadi penurunan produksi lendir, sehingga dapat menyebabkan asam lambung, merusak jaringan yang melapisi lambung, sehingga dapat menyebabkan tukak lambung. Nah, apa penyebab dari tukak lambung? Penyebab dari tukak lambung itu adalah infeksi bakteri. Nama bakteri itu adalah Helicobacter pylori. Nah, bakteri ini adalah salah satu penyebab yang paling utama dalam tukak lambung ini karena dia terinfeksi. Yang kedua, sering mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri. Dan ada begitu banyak penyebab lainnya, misalnya seperti mengkonsumsi makanan yang pedas, berminyak, dan asam. Sering stres atau banyak pikiran, sehingga asam lambungnya itu naik. Merokok, suka minum minuman yang beralkohol. Nah, gejala-gejala dari tukak lambung. Tukak lambung ini tentunya gejalanya itu adalah nyeri ulu hati. Tapi nyeri itu ada begitu banyak karakteristiknya. Misalnya seperti ketika diisi makanan dia akan merasa sakit, dan ketika perutnya kosong juga dia akan merasakan sakit. Jadi ketika diisi makanan juga salah, perut kosong juga salah. Berikutnya, pada pagi hari dan pada malam hari itu perutnya itu dia akan merasakan kesakitan, sering mual dan muntah, dada terasa panas, dan bahkan rasanya seperti terbakar. Dan ada begitu banyak gejala lainnya seperti lemas, tidak bertenaga, dan akan merasa pusing dan sulit untuk menarik nafas. Untuk itu teman-teman, yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika tukak lambung itu sudah mulai parah, maka dia akan menyebabkan BAB atau feses yang dikeluarkan itu dia akan berwarna hitam, dan ketika muntah itu dia akan bercampur dengan darah. Nah, bagaimana pengobatan untuk penyakit tukak lambung ini? Untuk terapi rumahan atau terapi secara mandiri itu, yang pertama itu harus mengkonsumsi makanan sedikit tetapi harus sering-sering. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi, misalnya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, tetapi harus menghindari yang asam. Kurangi stres dengan istirahat yang cukup dan minum air putih. Nah, pengobatan secara medis itu dokter akan memberikan obat antibiotik. Fungsinya itu untuk melawan bakteri kurang lebih selama 12 minggu. Kemudian obat antasida. Obat ini digunakan untuk menetralkan kadar asam lambung. Kemudian obat sitoprotektif. Obat ini digunakan untuk melindungi selaput lambung dan usus. Obat penghambat asam. Obat ini digunakan untuk menghambat asam lambung yang berlebihan.
Dan tingkat terakhir, tindakan ketika tukak lambung atau luka pada lambung ini dia sudah mulai berdarah, maka jalan satu-satunya itu harus melakukan operasi. Nah, apa saja komplikasi dari penyakit tukak lambung ini? Nah, untuk penyakit tukak lambung ini kalau sudah berdarah, maka dia akan mengalami anemia. HB-nya turun karena darahnya itu keluar, walaupun sedikit tetapi dia keluarnya secara terus-menerus. Nah, bagaimana cara untuk mencegahnya? Cara pencegahan penyakit tukak lambung ini adalah yang pertama, berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi minuman yang beralkohol, berhenti makan makanan yang pedas, berminyak, dan asam. Rajin mencuci tangan karena tangan ini kan sarang kuman, apalagi yang makan pakai tangan. Jadi harus rajin-rajinlah mencuci tangan setelah melakukan aktivitas. Dan yang terakhir itu jangan begadang. Gunanya itu untuk mengurangi faktor stres. Jadi teman-teman kalau ingin terhindar dari penyakit tukak lambung, jadi teman-teman harus menghindari beberapa faktor risiko yang sudah saya sebutkan tadi. Demikianlah penjelasan saya mengenai penyakit tukak lambung yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah teman-teman menonton video ini, jangan lupa tanda like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.